Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Materinya disimak baik-baik ya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah tahap-tahap perkembangan pada hewan. Nah, sebentar ya, Ibu kecilin dulu. Tahap perkembangan pada hewan itu tergantung dari jenis hewan tersebut. Hewan bersel satu atau protozoa biasanya tidak memiliki proses perkembangan yang kompleks karena tubuhnya masih sederhana, apalagi yang hanya terdiri dari satu sel saja. Sedangkan perkembangan hewan bersel banyak dimulai dari zigot. Masih ingat apa itu zigot? Nah, betul ya. Jadi zigot itu adalah sperma dan ovum yang berfertilisasi kemudian kembang. Jadilah dia zigot. Kemudian zigot berkembang lagi menjadi embrio. Tahapan perkembangannya ada pembelahan yang disebut cleavage, ada gastrulasi atau pembentukan gastrula dan pembentukan organ atau organogenesis. Yang pertama adalah pembelahan atau cleavage yang diikuti dengan morulasi dan blastulasi. Zigot berupa satu sel yang memiliki satu inti. Zigot kemudian melakukan pembelahan mitosis dari 1 menjadi 2 sel, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 16 sel, dan seterusnya, sehingga menjadi morula. Selanjutnya, morula akan berkembang lagi menjadi blastula. Nah, ini contoh fase morula, bentuknya seperti buah anggur ya, kalau kita lihat. Nah, selanjutnya adalah gastrulasi. Blastula mulai berkembang membentuk gastrula. Pada tahap gastrulasi tersebut terjadi pengaturan sel-sel blastula menjadi 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, endoderm. Kalau hewannya berupa triploblastik, tapi kalau yang diploblastik hanya 2 lapisan saja, ektoderm dengan endoderm. Nah, ini adalah gambar dari proses cleavage atau pembelahan sel pada saat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, ini adalah telur yang sudah dibuahi sehingga menjadi zigot. Kemudian dia akan tadi ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, dia akan membelah menjadi 2 sel. Kemudian tahapannya membelah lagi menjadi 4 sel, membelah lagi menjadi 8 sel, kemudian menjadi morula yang berbentuk seperti bola. Kemudian morula tersebut dia tumbuh menjadi sebuah massa sel yang disebut blastula. Nah, yang di dalamnya berisi cairan ya. Kemudian satu sisi dari blastula tersebut kita lihat dia itu tumbuh, kemudian dia akan mendesak ke bagian yang lain. Nah, sehingga dia berubah menjadi gastrula. Itu adalah tahapan gastrulasi yang awal ya. Nah, selanjutnya dia berkembang kembali sehingga membentuk gastrula yang memiliki 2 lapisan ya. Ada lapisan ektoderm bagian luar dan ada bagian endoderm di dalam. Kemudian mereka juga memiliki saluran yang nantinya akan menjadi saluran pencernaan yang disebut arsenteron. Oke, ini juga masih sama ya, dari blastula, di dalamnya ada cairan yang disebut blastosol, kemudian dia jadi blastula, dan selanjutnya menjadi gastrula. Nah, kalau ini sudah menjadi 3 lapisan. Ada mesoderm di tengah, ada endoderm yang paling dalam, dan ada ektoderm yang paling luar. Nah, mereka itu akan menjadi jaringan-jaringan khusus yang berkembang menjadi berbagai organ. Nah, ini adalah tahap dari organogenesis. Yang pertama adalah lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm itu adalah lapisan yang paling luar. Tadi kita sudah melihat ya, dia akan tumbuh menjadi bagian tubuh kita yang paling luar juga. Dia akan menjadi epidermis, kulit, kemudian dia juga akan menjadi neuron atau lapisan atau sel saraf dari otak, kemudian dia menjadi sel-sel berpigmen. Nah, selain itu dia juga menjadi saraf, otak, susun tulang belakang, kulit luar, bola mata, lensa mata, hidung, telinga, sistem indera ya, kemudian rambut, kuku, dan medula kelenjar adrenal, yaitu yang terletak di atas ginjal. Selanjutnya lapisan tengah tadi atau mesoderm, dia akan berubah, dia akan berkembang menjadi otot, baik otot jantung ataupun otot
otot polos ya, maksudnya otot polos, otot lurik, otot jantung itu dari mesoderm. Kemudian ada juga yang menjadi tubulus dari ginjal dan ada juga yang menjadi jaringan ikat, misalnya yang menjadi sel darah merah. Kemudian dia juga akan menjadi lapisan kulit dalam, tulang, pembuluh darah, ginjal, ureter, testis, ovarium, oviduct, uterus, sistem limfa. Nah, barusan adalah mesoderm, kemudian yang paling dalam adalah endoderm. Bagian endoderm dia akan berkembang menjadi faring, esofagus, lambung, usus, hati, pankreas, trakea, bronkus, dan juga paru-paru. Jadi contohnya ya, dia juga berkembang menjadi sel tiroid dan sel pankreas. Baik, berdasarkan lapisan tubuhnya kita sudah tahu waktu kelas 10 ya, bahwa hewan itu dibagi menjadi dua. Ada diploblastik yang hanya memiliki dua lapisan ektoderm dan endoderm saja, dan ada juga lapisan makhluk hidup hewan yang memiliki tiga lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang disebut triploblastik. Contohnya kalau yang diploblastik porifera ya, sedangkan kalau yang triploblastik ada cacing, serangga, echinodermata, bahkan sampai ke chordata, dan kita termasuk di dalamnya ya yang triploblastik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metamorfosis. Beberapa hewan invertebrata khususnya mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh dalam hidupnya. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna atau holometabola dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Nah, berdasarkan pengembangannya kita tahu ada tiga macam. Ada yang metamorfosis sempurna tadi, homometabola, contohnya kupu-kupu, coleoptera, lalat, dan juga nyamuk. Yang bermetamorfosisnya tidak sempurna atau hemimetabola, contohnya belalang, jangkrik, kecoa, laron. Kemudian ada juga yang tidak bermetabola, serangga yang tidak bermetamorfosis atau ametabola, misalnya kutu buku. Jadi telurnya langsung berubah menjadi imago, menjadi dewasa ya. Ini pada kupu-kupu dan ini pada belalang yang tidak sempurna. Tahapan metamorfosisnya kalau kita lihat bermula jadi dari telur, dia berkembang menjadi larva atau kita sebut ulat ya. Kemudian larva memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan dewasa pada metamorfosis yang sempurna. Kemudian larva tersebut tumbuh dari kecil menjadi besar, tetapi dia didahului oleh ganti kulit, ekdisis atau molting namanya. Sambil dia makan ya, makan yang banyak, dia makan dedaunan ya kan. Kemudian setelah larva berukuran tertentu, dia akan inaktif, kemudian mengalami dormansi, dia tidur, dia tidak lagi makan. Tahap ini disebut pupa atau kita sebut kepompong. Kemudian selama fase pupa itu terjadi proses diferensiasi sel dalam pembentukan organ-organ baru. Misalnya dia membentuk sayap, bulu, antena, dan sebagainya. Sehingga ketika akhirnya pupa tersebut keluar, dia akan terbentuk imago atau dewasa. Kemudian metamorfosis pada katak. Katak itu tidak mengalami pergantian kulit. Nah, zigotnya mula-mula berkembang menjadi berudu atau kecebong. Kemudian berudu ini tidak punya kaki, tapi dia punya ekor dan sirip. Selanjutnya tumbuh kaki belakangnya. Kemudian penggantian organ metamorfosis disesuaikan dengan perubahan habitat dari air ke darat. Makanya dia disebut hewan yang bisa hidup di dua alam. Maksudnya bukan alam gaib ya, tapi alam di air karena dia bernafas dengan insang, dan di darat karena dia bernafas dengan paru-paru begitu. Kemudian metagenesis pada hewan, misalnya pada ubur-ubur ya. Ubur-ubur itu di laut mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, yaitu fase polip, fase dia diam, dan fase medusa yang mana dia bisa berenang dengan bebas. Nah, polip pada ubur-ubur itu fase vegetatif, artinya tidak kawin, sedangkan medusa fase generatif, dia bisa menghasilkan telur dan sperma, kemudian mengalami fertilisasi dan menghasilkan zigot. Nah, itu adalah metagenesis pada hewan. Nah, itu dia materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika Ibu ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.